leluhur-leluhur beliau yang dicatut namanya, yang kemudian dicantol-cantolkan kepada sejumlah nama yang bergelar Habib. Berarti ada lagi tokoh Habib yang menjadi menantu dan paman sepupu apa? Dua orang Habib, yang satu dari marga bin Yahya, yang satu dari marga Ba'bud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Al-9 Channel. Kembali saya menjumpai Anda, sahabat-sahabatku. Dan edisi kali ini saya masih ingin mengulas satu di antara isi dari buku yang ditulis oleh Gus Zainul Milal Bisawi, yang satu di antara narasumbernya adalah Habib Lutfi bin Yahya. Setelah beberapa lembarnya saya baca, di antaranya sudah saya komentari beberapa edisi yang lalu, dan masih ada sisa dalam salah satu babnya yang pertama membuat saya teringat kepada Raden Dibyo Laksmono, dan yang kedua ini betapa suatu hal yang sangat memprihatinkan terkait dengan nasib sejarah bangsa kita, yang otomatis sebagaimana kita ketahui bahwa sejarah ini bisa menjadi pondasi dari sebuah akar pelajaran untuk anak cucu kita nanti. Di samping perusakan sejarah sebagaimana yang kita ketahui secara umum menurut teori Jurilina, penulis Swedia, perusakan sejarah satu di antaranya adalah pintu masuk penjajahan. Nah, apa yang membuatkan saya teringat sama Raden Dibyo Laksmono tentu terkait dengan Allahumma firlahum adalah leluhur-leluhur beliau yang dicatut namanya, yang kemudian dicantol-cantolkan kepada sejumlah nama yang bergelar Habib. Yang sudah sangat mafhum dan sering sekali saya bahas di sini adalah tentang Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang dikatakan sebagai Habib Hasan bin Tohe bin Yahya, yang tentunya ketika menjadi Hasan bin Tohe bin Yahya ini dianggap sebagai KRT Sumodiningrat, dan maka beliau dikatakan sebagai menantu dari Hamengkubuwono kedua. Dan Dibyo dan Rasid dan beberapa keluarga besar yang saya kenal adalah dari Terah Hamengkubuwono kedua. Sahabat-sahabatku, ternyata bukan hanya Habib Hasan yang di KRT Sumodiningratkan yang merupakan menantu Habib kedua, ternyata ada tokoh lain. Saya akan bacakan satu potongan saja, ini terkait dengan kisah Sayyid Hasan Munadi ya. Intinya pada penjelasan yang menyebutkan bahwa Kiai Hasan Munadi adalah putra saudagar kuda bernama Sayyid Alwi Ba'bud dari Hadramaut. Sayyid Hasan Munadi dinikahkan dengan putri Sultan Hamengkubuwono kedua yang bernama BRA atau Bendoro Raden Ayu Samparwati dari ibu garwa ampean atau selir bernama BMA Bendoro Mas Ajeng Citrosari yang berasal dari desa Beki Purworejo. Berarti ada lagi tokoh Habib yang menjadi menantu dari leluhurnya sahabat kami dan Dibyo Laksmono dan Den Rasid. Maka kalau ya sedikit guyon gitu, beliau ini punya apa namanya ya, paman ya, paman sepupu apa, dua orang Habib, yang satu dari marga bin Yahya, yang satu dari marga Ba'bud. Tentu hal ini perlu dikoreksi, terutama terkait dengan KRT Sumodiningrat sudah berulang kali kami sampaikan pelurusannya. Ini menjadi miris memang sahabat-sahabatku, karena tokoh-tokoh besar dicantol-cantolkan pada tokoh-tokoh lain yang tidak jelas data sejarahnya atau tidak ada data primer yang bisa membuktikannya. Dan pelakunya, artinya mohon maaf ini saya kalau dianggap agak kasar ya,
Dan yang melakukan hal tersebut barangkali begitu lebih pasnya adalah seorang yang dihormati. Untuk mengingat kembali, saya akan putarkan salah satu potongan penyampaian dari Profesor Peter Carey berikut ini terkait dengan KRT Sumodiningrat. Ya, sampai sekarang belum ada bukti yang benar bahwa ada Sumodiningrat adalah seorang Arab, bin Toha, Habib bin Toha, dan ia wafat di Semarang dan dimakamkan di Lampir Kidul. Itu di konon begitu dari Habib Lutfi bin Yahya, tapi sampai sekarang belum diajukan bukti sumber primer, ya. Dan mungkin kita memperingatkan bahwa haul ada sesuatu yang sakral yang melibatkan leluhur ingkang ora sare, ya. Mereka selalu menikmati apa yang kita lakukan. Sang Habib punya keluarga yang cukup terpandang sekali, dan dengan sosok fenomenal dari Said Utsman bin Yahya yang menjadi mufti dari Batavia pada ujung abad 19 dan awal 20, ya. Dan dia dimakamkan pada awalnya di Karet di Tanah Abang, Senin Pon 21 Januari 1914, ya. Dan ini adalah tanggal yang sakral. Habib Said Utsman tidak dijawantakan dalam seorang bangsa lain, dan masih diindahkan dan masih dirayakan. Jadi kita harap bahwa rambu-rambu yang demikian yang mengindahkan kesakralan dari haul, kesakralan dari sumber primer yang benar, juga diindahkan oleh Sang Habib, sebab ini sejarah Nusantara, sejarah Indonesia, dan Sang Habib sangat mementingkan NKRI beliau, dan kalau mau mementingkan itu, ya awalnya adalah untuk mengindahkan sejarah yang telah terjadi dan bukan mengutak-utik sejarah demi kepentingan pribadi. Matur nuwun. Sama dengan seorang sejarawan, kalau kita hanya punya salah satu tulisan dari John Dean seumpamanya, tidak mungkin kita bisa akan percaya. Tapi kita punya babat Spey dari Eyang Mangkuneningrat, kita punya babat Bedaring Yogyakarta dari Panular, kita punya catatan Inggris yang dirampas dari keraton, semua gedung pencarikan punya serat-serat, dan juga kita punya dari Diponegoro sendiri yang ditulis, dan dia adalah saksi mata. Dia adalah seorang yang mendukung dia punya ayah, dan mereka harus lari dari Kedipaten sampai ke Taman Sari. Dia ditangkap dan dia punya sangkur di dalam dia punya paha yang kiri. Jadi dia sudah ada saksi mata dari apa yang terjadi pada pagi buta dari Sabtu 20 Juni 1812. Jadi orang yang mengarang-arang, ya silakan. Kita punya Surasila, kita punya catatan dari Keraton, kita punya catatan Inggris, kita punya catatan dari Panular, Eyang Mangkuneningrat, dan Eyang Diponegoro. Ya, siapa yang mau menentang? Ya. Nah, demikian sahabat-sahabatku, sekedar salam sapa dari kami yang mudah-mudahan ini menjadi pengingat bagi kita semua dan menjadi penyadar bagi kita semua bahwa betapa pentingnya meluruskan sejarah, betapa pentingnya sejarah itu hingga kemudian tidak sedikit yang dirombak-rombak demi kepentingan yang dipenting-pentingkan, termasuk oleh orang yang tampak penting. Demikian, mohon maaf jika ada kekeliruan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.